Tuhan, kita masih diberi kesehatan, kekuatan pada pagi yang indah ini, walaupun dalam suasana hujan, tetapi kami yang tidak percaya bahwa kita selalu diberkati dan disertai Tuhan. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji nama Tuhan pada itu pujian ku masuk ruang Maha Kudus. Nanti Bapak Ibu Majelis masuk tempat ibadah dan Bapak Ibu saya undang untuk panggil berdiri. Mari kita pujikan pujian ini dengan penuh ungkapan syukur dan rasa doa kepada Tuhan. Biarlah kita selalu mendapatkan berkat-Nya. Pujian ini kita jadikan doa kami. Nas pembimbing terdapat dalam Yesaya pasal 53 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayatnya yang kelima. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan.
Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk di Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita mengira dia adalah Tuhan. Dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 36, bait yang pertama dan yang ketiga sampai dengan yang ketiga. Bapa di surga, kami sungguh manusia yang berdosa itu. Banyak perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan melalui perkataan, pikiran, serta perbuatan kami.
Kami datang memohon pengampunan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni setiap dosa pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak menerima kasih dan berkat-Mu, dan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah melalui pengorbanan-Mu di kayu salib ya Tuhan, menghapuskan dosa kami. Dan biarlah karunia keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh kami pergunakan untuk semakin dekat kepada Tuhan dan mengenal Tuhan dalam kasih dan karunia. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami juga mengucap syukur atas kehidupan, berkat pemeliharaan serta bimbingan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Serta waktu ini Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk menyembah-Mu dalam ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Engkau memberkati kami semua yang datang menyembah-Mu ya Tuhan, dan berkati pula jemaat-Mu yang belum hadir pada saat. Bapa di surga, biarlah ibadah kami menjadi atas kehendak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihani kami Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah bangkit berdiri. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada setiap orang yang melihat kepada salib dan mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang telah menerima anugerah Allah, Allah menghendaki agar kita saling mengaku. Firman Tuhan yang mengatakan di dalam Lukas pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-4 hingga dengan ayatnya yang ke-17 ayat ke-3 sampai ayatnya yang ke-4. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Jemaat silakan. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan bacaan yang pertama firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-52 ayatnya yang ke-13 sampai dengan pasalnya yang ke-53 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 52 ayatnya yang ke-13 sampai dengan Yesaya pasal 53 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita berdoa sebelum kita membaca. Bapa, kembali kami datang di tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami mohon pimpinan daripada Tuhan untuk kami membaca bagian dari firman. Biarlah firman ini boleh kami pedomani dalam kehidupan kami, dan kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu dalam firman pada pagi hari ini. Bapa, kami akan membacanya, biarlah Tuhan menuntun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya bacakan demikian firman Tuhan bagi kita sekalian. Hamba Tuhan yang menderita, sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia, sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat,
Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah itu. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang bisa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk di tubuh. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggung, dan kesengsaraan kita yang dipikul. Padahal kita melihara dia kena Tuhan, dipukul dan ditindas, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditumpahkan kepada-Nya. Dan oleh gilu-gilunya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepada-Nya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang teluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkan? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang ini, dan karena pemberontakan umatku ia kena tubuh. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hamba itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jalan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Firman-Mu itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalan. Selanjutnya saya berikan kesempatan untuk seksi pelayanan perempuan untuk menyampaikan kesaksian ujian.
ayatnya yang ke-38b hingga dengan pasalnya yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-16a. Sebelum kita membaca firman Tuhan itu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, pada hari ini ya Tuhan, bukan hanya hati kami dan kehidupan kami pribadi, kami sebagai gereja yang boleh merasakan akan derita kematian Putra Yesus Kristus. Alam seolah-olah turut merasakan kesedihan itu, di mana anak Allah harus menderita dan mati bagi dunia dan manusia. Di hari ini Tuhan, kami pun akan mendengar berita tentang kematian. Ajarkan kami untuk mau menenangkan hati kami dan pikiran kami, siap untuk mendengar akan firman dan merenungkan firman. Betapa kami malu di hadapan-Mu ya Allah. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, segala dosa kami boleh Engkau tanggung. Dan kami memohon melewati peristiwa Jumat Agung ini, kami sekalian boleh disadarkan akan arti pengorbanan yang teramat besar bagi kehidupan kami anak-anak. Tolonglah kami ya Tuhan, di saat kami mau merenungkan akan firman-Mu ini, hati dan pikiran kami, biarlah Roh yang Kudus menguasai kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu di dalam segala kelemahan, kekurangan dan keberdosaan, Engkau yang memperlengkapi hamba-Mu ya Tuhan, agar segala sesuatu yang terungkap bukan berdasarkan pemikiran manusia, tetapi bagaimana kuasa Tuhan boleh berkarya di dalam setiap firman yang akan Engkau sampaikan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sesudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang hakim. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi
Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku. Jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dari dosanya." Seketika itu Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litos Rotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Enyahkan dia, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, salib merupakan suatu tempat penghukuman. Dan menurut tradisi daripada orang Romawi, orang yang melakukan kejahatan itu harus menerima hukuman. Dan hukuman menurut tradisi Romawi, mereka harus memikul salib mereka sendiri untuk dibawa ke tempat penyaliban, kemudian akan dieksekusi. Saudara-saudara, penyaliban merupakan bentuk penghukuman yang teramat keras. Karena pada saat seseorang itu disalibkan, dia tidak serta-merta meninggal. Yang harus diterima oleh seorang penjahat sebagai bentuk kematian yang tertutup. Nah, saudara-saudara, hukuman salib itu diperuntukkan kepada orang-orang yang melakukan satu kejahatan yang teramat besar. Tetapi saudara-saudara, penyaliban yang diberikan atau yang dijatuhkan kepada Tuhan Yesus, kita bisa berpikir bahwa itu adalah suatu hukuman yang tidak adil. Karena Tuhan Yesus tidak memiliki atau tidak melakukan kesalahan apapun. Dan terlihat, saudara-saudara, di dalam firman Tuhan, 3 kali Pilatus mengatakan bahwa ia tidak menemukan kesalahan apapun pada orang itu. 3 kali Pilatus mengatakan dia tidak menemukan kesalahan apa yang bisa ia temukan pada diri atau pribadi Yesus, sehingga ia harus menjatuhkan suatu penghukuman mati. Dalam hal ini kita bisa melihat seolah-olah bagaimana Pilatus mau bernegosiasi dulu dengan para imam-imam kepala, agar supaya mari dipikirkan lagi. Karena tidak ada sedikit pun kesalahan yang ditemukan oleh Pilatus pada pribadi Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kerasnya seruan daripada massa, imam-imam kepala, dan seruan-seruan orang-orang Yahudi membuat Pilatus sedikit
ditimbang untuk membebaskan Tuhan Yesus. Dan hal ini saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus merupakan suatu tindakan yang membuat Pilatus sedikit bingung apa yang harus ia lakukan. Sehingga kita melihat bagaimana Pilatus keluar masuk berbicara lagi dengan Yesus, keluar lagi menghadapi masa. Ada suatu keinginan daripada Pilatus untuk membawa dan memperlihatkan kepada imam-imam kepala dan para penjaga-penjaga untuk mempercayai dia sebagai seorang raja, sebagai seorang kaisar, yang mana pada saat itu putusan yang terbaik adalah berada dalam putusan tangan kaisar atau putusan dalam tangan raja. Tetapi kali ini ibu bapak sidang jemaat, mereka tidak mempertimbangkan itu. Mereka tidak melihat lagi Pilatus sebagai seorang pemimpin Romawi. Karena satu yang mereka inginkan adalah Yesus harus mati. Nah, saudara-saudara, ibu bapak, saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, para imam-imam kepala memberikan tuduhan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang menyesatkan banyak orang. Para imam-imam kepala memberikan tuduhan kepada Yesus bahwa dia adalah pribadi yang tidak memperkenankan bagi rakyat untuk membayar pajak kepada raja. Dan yang paling mereka tidak suka, saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, Yesus mengatakan ia adalah raja. Ini yang paling tidak disukai oleh para imam-imam kepala. Ini yang paling mereka benci di saat Yesus mengatakan ia adalah raja. Bertepatan ibu bapak sidang jemaat menjelang hari raya Paskah. Ada tradisi di dalam Yerusalem, menjelang Paskah itu harus ada satu orang yang dibebaskan. Ada seorang penjahat yang bisa dibebaskan. Karena menjelang Paskah itu tidak boleh ada kegiatan di dalam tradisi Yahudi. Dan kita ingat ibu bapak sidang jemaat, pada saat kesaksian, pada saat kami berada di Yerusalem, pada hari Sabat, disitulah Hamas menyerang Yahudi atau Israel. Karena pada saat itu tidak boleh ada kegiatan-kegiatan apapun. Yang harus dilakukan adalah kegiatan rohani, kegiatan keagamaan. Apalagi ini saudara-saudara, maka mereka menuntut bahwa menjelang Paskah itu harus ada yang dibebaskan, dan mereka meminta Barabaslah yang dibebaskan. Barabas seorang penyamun, dia seorang perampok, dia seorang penjahat, dia yang dibebaskan. Yesus yang tidak ditemukan kesalahannya, justru dia yang disalib. Jemaat Tuhan, sebelum Pilatus menghadapi desakan-desakan para imam-imam kepala ini, sebetulnya Pilatus sudah mendapat pesan dan peringatan dari istrinya. Di dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-19, istri daripada Pilatus sudah mengingatkan Pilatus supaya ia jangan mencampuri akan orang
yang diberikan, yang didapatkan oleh istri Pilatus dan yang dia sampaikan kepada Pilatus. Tapi Pilatus tidak menggubris perintahkan istrinya. Dia mengabaikan dan tetap menjatuhkan hukuman pada Yesus atas desakan orang Yahudi. Pilatus menjatuhi hukuman mati, dan inilah kesalahan dari Pilatus. Kalau jemaat mau mengetahui kemanakah kembali akhirnya si Pilatus, nanti jemaat Tuhan bisa mencari dalam sejarah gereja. Seperti apakah akhir daripada seorang Pilatus? Kalau saya berkhotbah nanti terlalu panjang sekali, karena panjang sekali. Nah, saudara-saudara, memang sulit untuk dipahami oleh manusia untuk lebih memilih yang salah daripada yang benar. Karena saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, inilah kenyataan yang ada di dalam dunia ini. Memutuskan yang salah, tapi mencatatkan yang benar untuk mencari aman dan untuk menutup akan suara hati kita manusia. Inilah dunia. Inilah manusia. Yesus disesat, dipukul. Yesus dicambuk. Duri melingkar di kepalanya. Wajahnya ditempel atau ditampar. Yesus diberikan jubah kain ungu yang merupakan tanda bahwa kain ungu itu yang berhak untuk memakai adalah raja-raja dan kaisar-kaisar. Tapi dipakaikan kepada Tuhan Yesus bukan untuk menghormati Tuhan Yesus, tetapi untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Ia diejek, ia dihina untuk dipermalukan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, orang-orang Yahudi yang sebelumnya melihat akan mujizat Tuhan Yesus, para imam-imam kepala yang pada awal-awalnya itu bapak saudara-saudara yang dikasihi, melihat akan kuasa Yesus, yang mana pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem dengan teriakan Hosana bagi Dia, tapi mulut dan bibir itulah juga yang mengatakan salibkan Dia, salibkan Dia. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, hari ini jika mata kita terarah pada Kristus dalam sengsara dan pada salib, maka kita sadar itu Bapak saudara-saudara bahwa di salib itu kasih itu menang. Di salib itu kasih menang, saudara-saudara yang dikasihi. Menang atas kebencian. Dan kita diajak untuk juga memiliki kasih untuk memenangkan dunia ini. Di salib Yesus itu saudara-saudara, ada suatu pengampunan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Maka kita pun semua diajak untuk bisa memberikan pengampunan dalam kehidupan. Di salib Yesus terletak ketaatan anak kepada permintaan Sang Bapa sampai Dia mati di kayu salib. Maka kita pun harus bisa menegakkan dan menanamkan ketaatan itu kepada Yesus. Di salib itu saudara-saudara, Yesus dengan segala kerelaan
menanggalkan segala bentuk keegoisan, ia menanggalkan walaupun ia Tuhan, maka kita pun saudara-saudara dapat menjadi pribadi yang tidak egois dalam kehidupan ini dan mulai berbagi dalam kehidupan. Di saat Yesus itu Bapa, saudara-saudara, Yesus menang atas dosa, maka kita pun harus berkomitmen untuk hidup kudus dan tidak hidup dalam dosa. Jemaat Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajak kepada kita semua. Bagaimana firman Tuhan melewati peristiwa Jumat Agung ini menuntut kita untuk menghayati dengan sungguh bagaimana itu penderitaan Yesus. Kita dituntut untuk bisa menghayati apa penderitaan Yesus dan bagaimana kematian Tuhan Yesus itu melalui suatu keikutsertaan kita datang dalam meja perjamuan. Dalam perjamuan kudus ini kita akan makan roti dan minum anggur yang menjadi suatu peringatan akan kematian Tuhan Yesus. Dalam perjamuan kudus ini kita, saudara-saudara, dikasihi diajak oleh Tuhan, dan firman Tuhan ini menuntut kepada kita untuk bisa menghayati bagaimana kita belajar untuk tahu apa itu penderitaan dan apa bentuk kasih. Jadi pada saat kita mengikuti perjamuan kudus, kita dituntut untuk tidak melekat pada roti dan anggur yang kelihatan, tetapi bagaimana kita mampu untuk mengarahkan hati kita ini kepada Allah, supaya setelah itu kita bisa memberitakan satu perbuatan besar dari Allah. Itu yang terpenting. Dan jangan jadikan ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi bahwa perjamuan kudus itu hanya tradisi saja. Nanti kalau sudah ada perjamuan kudus, kita akan meledak. Tapi setelah itu kita akan kisut seperti daun. Di saat kita turut ambil bagian di mana hati kita terarah kepada pemberitaan kasih Kristus, Yesus yang telah menebus kita dari dosa dan kejahatan, maka penderitaan Yesus karena dosa kita dan kasih Yesus yang diberikan melewati kematian, itulah yang menjadi gaya hidup orang Kristen. Gaya hidup orang Kristen itu adalah memiliki kasih, dan gaya hidup orang Kristen itu adalah senantiasa mau untuk memberikan pengampunan dalam kehidupan. Kalau kita belum memberikan pengampunan dalam kehidupan, kenapa kita mesti tuntut Tuhan memberikan pengampunan bagi kita? Dalam Jumat Agung ini Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Tidak ada jalan bagi kita untuk bisa bertemu dengan Sang Bapa kalau tidak melewati Yesus Kristus. Kita tidak akan dapat mendapatkan keselamatan kalau tidak melewati kematian Yesus. Hayati itu dan renungkan itu. Besar sekasih-kasih Tuhan itu bagi kita. Dan hari ini seluruh gereja Tuhan merayakan peristiwa kematian itu. Bahkan alam pun saudara-saudara seolah-olah turut merasakan akan penderitaan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Akan mempersiapkan sakramen perjamuan kudus, kita mengiringi pujian dengan
Ujian untuk jemaat nomor 35, bait yang pertama sampai dengan yang kedua, tercurah dalam Tuhanku. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului dan mendasari pelayanan sakramen kepada setiap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan. Karena itu, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga dengan ayat yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku teruskan dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, supaya kita semua mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga kita mendapatkan akan pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Allah. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri dan menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya, ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru
dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus, bagi setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak hidup serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa berbuat demikian, dinasihatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus, karena setiap orang yang bertahan dalam perangainya yang lama, hendaklah ia bisa menahan diri dari persekutuan di dalam Tuhan. Tetapi jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sempurna dan tidak berdosa lagi. Jika kita mengikuti perjamuan kudus, bukan kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita ingin menipu diri kita sendiri. Tetapi jika kita mengaku dosa kita dan berusaha untuk melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka yakinlah, biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, Allah tetap menerima kita di dalam anugerah-Nya. Untuk anak-anak yang ikut perjamuan kudus, dengarkan, anak-anak, dengarkanlah akan nasihat. Tuhan Allah kita itu anak baik, karena kalian sudah menerima baptisan kudus. Maka saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu belajar dan tahu apa arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus. Pada saat Yesus melakukan pelayanan, Yesus menyambut anak-anak dan berkata, biarkan anak-anak ini datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti inilah yang mempunyai kerajaan surga. Tetaplah percaya kepada Yesus sesuai dengan pengakuan iman orang tua kalian yang saat kalian dibaptiskan, bersedia dan menerima pengajaran dari orang tua untuk supaya bisa memahami iman Kristen. Terus belajar tentang iman Kristen dalam Alkitab, supaya pada saatnya nanti kalian mengakui iman itu secara pribadi dalam penyembuhan sin. Jemaat dipersilakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen. Oleh karenanya, gunakanlah saat itu bagi jemaat Tuhan untuk berdoa. Silakan menggunakan saat teduh dan berdoa. Begitu pula setelah ia makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata,
Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak sekalian, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus. Datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah tersedia. Jemaat Tuhan bangkit berdiri.
makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa-dosa kita. Minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan. Kita akan memberikan persembahan khusus yang kudus diiringi dengan persembahan. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang begitu besar bagi kehidupan kami.
Engkau yang rela untuk disiksa, dihina, direndahkan dan mati di kayu salib. Atas segala hukuman yang telah kami lakukan, Engkau menanggungnya untuk tebusan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu karena Yesus Kristus melakukan itu semua agar supaya kami ini boleh diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menerima kami, karena Engkau telah memberikan pengampunan-Mu atas dosa-dosa kami, sehingga kami boleh dilayakkan untuk menghadap tahta kasih-Mu yang penuh dengan karunia. Dan di hari kematian-Mu ini ya Tuhan, biarlah kami dapat merenungkan akan karya penebusan yang sudah Tuhan lakukan sebagai suatu karya yang teramat agung dan teramat penting bagi setiap pribadi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Engkau senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu senantiasa ada di dalam musim kehidupan kami, di mana hari-hari kami ya Tuhan itu senantiasa berada di dalam berkat dan anugerah. Berkat yang jauh melampaui apa yang kami pikirkan, dan berkat yang jauh melampaui dari segala doa kami. Bapa surga, pada hari ini setiap gereja yang Tuhan bersekutu untuk memperingati akan kematian-Mu, biarlah setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan menjadikan momen kematian-Mu ini untuk bisa menjadi manusia-manusia yang baru. Dan dengan terang kasih-Mu, gereja-gereja-Mu dapat mengubah segala perilaku lama dan perangai yang barulah yang akan dipakai. Buatlah ya Tuhan hati kami menjadi tahan-tahan, hingga setiap hari kami dapat melakukan segala hal yang bersumber kepada-Mu. Kebenaran kami bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dengarkanlah langsung antar untuk persembahan kita yang terdapat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita berdoa sebelum kita memberi persembahan. Bapa, syukur segala kehidupan, syukur segala kekuatan. Kau telah mengajarkan kami untuk memperoleh berkat-Mu melalui setiap usaha dan pekerjaan kami yang telah Engkau berhadiahkan. Dan pada hari ini kami datang membawa sebagian berkat dari Kau untuk kami berikan demi layanan Tuhan di jalan kami. Berkatilah ya Tuhan apa yang kami bawa dan berikan, biarlah hidup tenang di hadapan kami. Tuhan memberkati setiap pekerjaan yang sudah kami laksanakan, yang sedang kami kerjakan dan yang akan kami kerjakan. Biarlah melalui itu semua Kau menyediakan berkat bagi kami. Bapa di surga, persembahan ini kami berikan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua disembahkan.
42 sampai persembahan selesai dibuka. Terima kasih ya Tuhan.
adalah pujian pemutusan. Karena kita angkat kerujukan nomor 177, ayat yang pertama dan yang kedua, Aku Tuhan semesta. Aku
Sidang Imam dipersilakan. Selanjutnya kita